Ledakan suara PSI jadi gunjingan publik, TPN endus ada campur tangan kekuasaan. Dilansir dari suara.com, saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh. Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia. Dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara, insya Allah tanggal 20 Maret 2024. Juru bicara Tim Nasional Pemenangan TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menyoroti turunnya suara Partai Persatuan Pembangunan P3, namun di saat bersamaan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI justru meroket. Ia menduga ada intervensi tertentu. Menurut Ciko, selama ini P3 selalu memperoleh hasil pemilu di atas hasil survei lantaran sebaran pemilih di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia secara merata dibandingkan PKB yang terkonsentrasi di Jawa Timur. Hal itu, kata Ciko, terbukti dari perhitungan suara sebelum hari-hari ini, di mana P3 memperoleh suara di atas 4%. Namun seperti kita sudah ketahui bahwa pemilu ini syarat dengan dugaan intervensi brutal dari kekuasaan yang diduga melibatkan ASN, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Sejak awal masa kampanye bahkan sebelum, kata Ciko kepada wartawan Minggu 3 Maret 2024 lalu. Ia berujar, kenaikan suara PSI secara signifikan serta penurunan suara P3 semakin menegaskan bahwa adanya penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain. Bila ini terus terjadi hingga akhir perhitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka'bah karena mendukung Ganjar Mahfud dari Indonesia akibat dukungnya ke PSI, ujar Ciko kembali. Ia menegaskan rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak sebab, kata dia, sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu. Hanya karena campur tangan kekuasaan lah yang membuat PSI lolos, kata Ciko. Respon KPU, Komisi Pemilihan Umum RI sebelumnya telah menanggapi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI dalam waktu singkat pada penghitungan suara versi real count. Anggota KPU Idam Holik menjelaskan, hasil akhir rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 dilakukan melalui perhitungan suara secara berjenjang. Menurut dia, rekapitulasi suara saat ini umumnya sudah berada pada tahap perhitungan di tingkat kabupaten atau kota. Namun, sebagian lainnya masih pada perhitungan tingkat kecamatan. Nanti setelah di tingkat KPU, kabupaten atau kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh. Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU RI dan UU memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara, kata Idam di kantor KPU Jakarta Pusat Sabtu 2 Maret 2024 lalu. Insya Allah tanggal 20 Maret 2024, proses rekapitulasi ini sudah selesai sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tambah dia kembali. Mengenai lonjakan suara PSI versi real count, Idam menegaskan bahwa perhitungan hasil akhir pemilu tingkat nasional belum selesai dilakukan. Yang jelas, UU Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten atau Kota, KPU Provinsi, KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, terang Idam kembali. Sebelumnya, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI di pemilu 2024 kini tengah menjadi sorotan publik karena jumlahnya disebut melonjak tajam. Ditelisik dari data pemilu 2024.kpu.go.id per Sabtu 2 Maret pukul 21 waktu Indonesia Barat, PSI memperoleh 2.402.798 suara atau 3,13%. Hal ini membuat publik pun berargumen dengan mengungkapkan keheranannya. Salah satu pendapat berasal dari founder Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Dia pun heran kenapa partai lainnya pada tidak beraksi dengan situasi dan temuan ini. Keheranan ini disampaikan di media sosial TikTok miliknya. Awalnya ia menjawab dari pertanyaan disampaikan kepadanya. Burhanuddin pun menyampaikan temuan ledakan suara tidak hanya terjadi pada PSI namun juga Partai Gelora. Dalam cuitan terakhirnya pada Sabtu 2 Maret, Burhanuddin pun membandingkan lonjakan anomali suara pada PKB. Karena itu ia melakukan pembandingan dan quick count yang sudah dilakukan setelah proses pencoblosan 14 Februari lalu.